Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Coki Andriano, sebelah saya sutradara Bang Walmer. Ini anak Son, Adek namanya, panggilannya Adek Menyon. Pertama-tama saya mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga almarhum Sandi Permana atas meninggalnya Sandi Permana. Karena Sandi pun teman, udah lama juga sama saya. Ada beberapa judul jalan bareng sama almarhum Sandi, dan juga dari zaman model juga bareng sama Sandi Permana. Bang, yang abang tahu tentang persahabatan Sandi dengan Nanang seperti apa sih? Mungkin dulu katanya kan sebelumnya akrab. Kalau buat saya sendiri, saya nggak gitu tahu persahabatan si Gimbal atau Nanang sama Sandi. Cuma dari kemarin juga saya sebenarnya nggak mau untuk wawancara kayak gini karena dua-duanya teman baik. Sandi juga teman, Gimbal juga teman, kru yang sering bareng juga sama saya, sama sutradara, sama Ade. Ya, kita nggak tahu sih persahabatan dia seperti apa. Cuma yang jelas Sandi teman, syuting bareng. Si Gimbal teman baik, saya juga tahu orangnya baik. Itu si Gimbal itu dia setiap syuting sama kita nggak pernah neko-neko. Orangnya baik banget, sopan banget orangnya. Itu benar-benar cuma rambutnya aja Gimbal. Cuma orangnya sopan ya Bang ya. Sopan, hormat ke semua artis. Ya makanya kita kaget juga kok dia bisa ngelakuin hal seperti ini ya kan. Tapi Nanang Gimbal itu apa sih posisi soundman juga ya? Mungkin sebagai kru dia apa? Dia bomber ya. Boomer. Asisten soundman. Berarti Ya. selama ini nggak pernah ada mungkin gelagat-gelagat dia yang ke arah kriminal gitu selama mungkin syuting, ada nggak sih Bang? Emosian orangnya atau seperti apa? Pas di satu proyek lokasi syuting pernah ada clash gitu Bang, hingga berakhir kayak seolah-olah dendam lama Bang. Nggak ada, dia orangnya sopan banget. Dia sopan banget orangnya, malah kalau kita diem, saya pernah ditawarin, Bang mau ngopi nggak Bang? Boleh dong. Ya udah saya panggilin PU ya. Baik, dia suka nawarin artis, bahkan sutradara juga. Bang Walmer kan pernah satu judul juga sama Gimbal. Orangnya baik banget, sopan banget orangnya. Bang, melihat kejadian ini kan awal mulanya Nanang melakukan hal itu kan bukan semerta-merta, nggak ada sebab dan akibat gitu. Mungkin pandangan abang seperti apa sih melihat kasus ini? Kalau menurut pandangan saya sih, ya pasti dia ngelakuin itu semua ada sebabnya ya. Nggak mungkin juga dia tiba-tiba seperti itu. Karena setahu saya dia juga orangnya lurus-lurus aja. Dia malah susah pun nggak pernah cerita, nggak pernah nyusahin orang gitu loh. Jadi mungkin ada sesuatu yang bertentangan dengan batinnya kah? Tuh kita nggak tahu ya. Gitu. Yang jelas sih kayak gitu. Ya Bang. Iya. Tapi untuk bilang tadi bahwa Nanang orang yang baik selama lama syuting. Kalau untuk almarhum sendiri selama perjalanan karirnya dia berteman dengan abang gimana? Sama sutradara yang lainnya? Apa punya temperamen atau gimana? Seperti bilang bahwa ini kan dendam lama yang akhirnya efek bola salju yang akhirnya meledak, akhirnya jadi pembunuhan ini gitu loh Bang. Saya nggak tahu kalau Sandy sama Gimbal ya. Kalau Sandy sebagai pemain saya di zaman di Genta, dia orangnya lucu satu. Soalnya kan abang pernah abang update juga di story ya, maksudnya Ya. kalau tidak ada asap gitu kan. Ya. Ya seperti apa, berarti kan mungkin nggak bisa disalahin sepenuh, walaupun dia kan salah nih membunuh nih si Nanang, pasti kan ada penyebabnya gitu kan. Mungkin karena dia awalnya ngeludahin juga Bang ya, yang abang tahu kan seperti itu ya. Ya. Karena gini loh, semua ini kan dua belah pihak jadi rugi. Si korban Sandi, kasihan juga anak istrinya, dia punya anak masih kecil-kecil.
Nanang juga kasihan juga, anak istrinya telantar, ya kan? Ya menurut saya sih, ya itu tadi dia melakukan seperti itu, pasti ada yang memulainya dan tersakiti. Mungkin Sandi masih nggak terima ditegur, ya kan? Apa? Di sela omongannya pas katanya meeting warga, mungkin dia masih kepikiran. Nah, gue masih, ya jadi saling terpancing, ya kan? Gitu. Bang, itu kan Nanang katanya menurut statement dari kepolisian katanya dia berdebat pada saat rapat warga ya, soal dia menawarkan minuman keras gitu bang. Setahu abang dulu pada saat kerja sama Nanang, emang orangnya ke arah situ nggak sih bang? Maksudnya suka mengkonsumsi minuman keras gitu? Kalau menurut saya sih si Nanang itu malah nggak peminum. Kalau kita minum, saya dulu di lokasi suka minum-minum. Karena kalau kita kan syuting, begadang, kadang-kadang takut masuk angin, minum, ya kan. Nggak masalah juga sih soal minum, ya minum nggak berarti orangnya jahat juga sih. Menurut saya sih gitu. Saya sendiri saya akuin saya suka minum. Bang, Bang. Bingung perasaannya Sandi mengucap seperti apa sih bang? Kayak contoh gitu tuh misalkan abang yang merasakan. Kalau sama saya enggak, tapi kalau sama teman lain atau sama kru saya pernah dengar ya dia bercanda, ya emang agak kalau orang yang bisa nerima pasti marah. Bahkan sampai keluar bahasa kata-kata hewan atau seperti apa? Lebih apa ya? Jatuhkan personal atau seperti apa? Lebih kayak gini aja. Gimana ya? Apa ya? Bercandanya itu lebih ke nanti apalah, ke basic lah, keuangan lah, apa segala macam ya. Kalau orang nggak biasa sih pasti marah. Berarti bisa dikatakan terlalu Personal. ikut campur dalam urusan orang lain, Ya, terlalu banyak mengatur. ya kayak gitu. Bang, tapi abang sendiri pernah satu lokasi sama dia bertiga atau abang sama Sandi aja terus abang sama Nanang aja atau pernah bareng bertiga? Masing-masing. Saya sama Sandi aja pernah, sama Nanang aja pernah. Kalau bertiga belum pernah abang? Belum pernah. Tapi saya tahu dua-duanya orang baik sih. Sebenarnya orang baik dua-duanya. Sandi juga orang baik. kalau untuk Nanang sama Sandinya, mereka pernah di satu proyek yang sama nggak? Nggak tahu deh, kayak pernah nggak ya? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Dia itu bertikainya karena satu perumahan, Komplek ya, satu satu rumah. komplek. Jadi Si Sandy, si almarhum ini kan dia kru tukang bubur, Iya. tukang bubur pergi haji. Dia itu anak buahnya teman saya. Itu bosnya itu teman saya itu sampai ngomong nggak nyangka, karena si Nanang itu ngikut sama namanya Hangki, namanya Kang Bubur itu sampai 8 tahun ngikut sama si Nanang. Nanang ngikut sama si Hangki itu sampai 8 tahun, dan memang benar si Nanang itu nggak neko-neko nggak neko-neko orangnya. gitu. Bang, mungkin sebelum kejadian gitu masih ada yang sempat kontek-kontekan nggak sih sama Nanang gitu, mungkin cerita soal apa gitu, soal pribadinya sampai akhirnya pas kejadian dia gelap mata gitu. Kalau saya sih teman-teman di komplek itu rata-rata teman ya, pernah kerja bareng, maksudnya kru-kru banyak di situ, teman-teman sendiri ya, jadi pada ngasih tahu, bang gini bang, oh gini bang.